mahasiswa, hari ini kita akan kuliah pemeriksaan akuntansi yang ke-7 dengan tema adalah pengendalian internal atau internal audit. Kita mulai saja dari definisi pengendalian internal menurut standar profesional akuntansi publik pada SA 319/06. Pengendalian internal ada suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Jadi pengendalian internal ini adalah dikendalikan oleh Dewan Komisaris dan manajemen atau direksi. Dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. Ini adalah 3 tujuan atau target yang ingin dicapai dari pengendalian internal. Yang pertama adalah keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku atau biasa dikenal dengan compliance. Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyebutkan IAP 2011-150.1 pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan melakukan sifat saat lingkup pengajuan yang akan dilakukan. Jadi menurut IAP 2011 terfokus pada sifat, saat, dan lingkup dari internal audit tersebut. Kemudian apa saja aktivitas dari internal audit atau pengendalian intern? Yang pertama yaitu aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arah manajemen dilaksanakan. Jadi aktivitas pengendalian itu memastikan apakah arahan dari manajemen, baik bersifat kebijakan maupun standar operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen, apakah dilakukan dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah pengendalian internal terkait dengan kebijakan. Kedua terkait tindakan apa saja yang diperlukan mengenai risk manajemennya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan yang dilakukan pada tingkat organisasi mulai dari section, departemen, divisi, sampai dengan level yang tertinggi yaitu direktorat. Pengendalian intern umumnya relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan atau prosedur yang terkait dengan hal berikut. Yang pertama adalah review terhadap kinerja, kedua pengelolaan informasi, yang ketiga adalah pengendalian fisik, dan yang keempat adalah pemisahan tugas. Jadi ini adalah 4 aktivitas pengendalian intern, ya, mulai dari performance, kemudian adanya data atau informasi, kemudian yang ketiga adalah pengendalian fisik, dan yang terakhir adalah pemisahan tugas dari masing-masing fungsi. Hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup audit. Jika pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam pelaksanaannya akan sangat besar. Jadi tujuan utama dari pengendalian intern adalah memastikan tidak adanya kesalahan maupun kecurangan fraud yang dilakukan oleh karyawan sendiri, atau mungkin bekerja sama dengan pihak lain. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan resiko yang besar. Dalam arti resiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan audit dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikan. Jadi si KAP ini harus memastikan bahwa internal auditnya itu berjalan dengan baik. Sebab kalau internal auditnya tidak berjalan dengan baik, akan memberikan risiko yang besar bagi pelaksanaan audit. Terutama harus berhati-hati dalam memberikan opini hasil audit. Untuk mencegah kemungkinan tersebut,
Jika hasil pemahaman dan evaluasi atau pengendalian internal perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop auditnya pada waktu melakukan substantif tes. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah pada waktu mengirimkan konfirmasi piutang misalnya, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak. Kemudian, pada waktu melakukan observasi atas stok opnam, tes atas perhitungan fisik persediaan harus lebih banyak. Intinya adalah sampel harus lebih banyak untuk mengurangi adanya kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh internal audit. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal berjalan dengan efektif, maka skop audit pada waktu melaksanakan substantif tes bisa dipersempit. Semakin bagus internal auditnya, maka sampling data yang diambil akan lebih sempit karena memang bisa dipercaya. Sebaliknya, apabila internal auditnya tidak berjalan dengan baik, sampling harus lebih banyak karena adanya kemungkinan kesalahan-kesalahan yang besar. Evaluasi atas pengendalian intern. Auditor harus mendokumentasikan evaluasi tentang komponen pengendalian integritas yang diperoleh untuk merencanakan audit, bentuk dan isi dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas serta sifat pengendalian internal entitas. Jadi kompleksitas ini tergantung dari ukuran entitas tersebut. Semakin besar akan semakin kompleks. Begitu sebaliknya. Sebagai contoh, dokumentasi evaluasi tentang pengambilan integritas yang besar, kompleks dapat mencakup bagian akhir atau flowchart, questionnaire, atau tabel keputusan. Namun untuk entitas yang kecil, dokumentasi dalam bentuk memorandum sudah cukup. Artinya semakin besar entitas, flow prosesnya akan lebih rumit, akan lebih banyak, sehingga diperlukanlah arahan berupa flowchart dari aktivitas masing-masing divisi maupun departemen. Sebaliknya, entitas yang kecil mungkin belum memiliki alur karena masih bersifat arahan dari top management, jadi bisa saja hanya menggunakan internal memo saja. Umumnya, semakin kompleks pengendalian internal, semakin luas prosedur yang dilaksanakan. Seharusnya, semakin luas dokumentasi yang dilakukan oleh auditor. Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan akuntan publik, karena baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh besar terhadap keamanan aset perusahaan. Yang pertama, jadi efektif atau tidaknya pengendalian internal akan berpengaruh kepada keamanan aset perusahaan. Kedua, dapat dipercaya atau tidaknya laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga, lama cepatnya proses audit akuntan, tinggi rendahnya audit fee, dan jenis opini yang akan diberikan oleh akuntan publik. Berikut ini ada 3 cara yang digunakan akuntan publik